Jelas banget. Oke. Jelas banget kok Kak. Suara kamu jelas banget. Jadi mungkin aku nggak lama-lama lagi ya teman-teman. Nanti sekalian kenalan sama Kak Denisnya langsung. Jadi aku persilahkan untuk Kak Denis waktu dan tempat untuk penjelasan materinya. Terima kasih Kak Denis. Oke, halo semuanya. Ini dari mana aja nih? Wah, aku coba bacain komen juga. Halo, wah udah ada cukup banyak ya yang mulai join dan tertarik untuk terjun di affiliate nih. Nah, sebenarnya aku bakal jelasin dulu bahwa webinar kali ini tuh aku bukan bakal ngajarin teknis sebagai affiliate. Tapi aku pengen ngejelasin ke kalian kalau affiliate ini tuh menurut aku adalah medan yang baru dari sosial media. Jadi dulu aku udah sempat ngonten sebagai content creator di mana ternyata affiliate ini adalah medan yang berbeda lagi nih untuk kita coba fight atau misalnya berusaha untuk jadi seorang affiliator. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau tanya teknis gak masalah, kalian coba tanyain aja. Cuma fokus dari webinar aku kali ini adalah berdasarkan experience yang udah aku jalanin dan aku pengen kalian bisa lebih mudah atau mungkin kalian bisa lebih clear, lebih jelas untuk memikirkan apa aja sih yang sebenarnya perlu kalian pikirin sebagai afiliator. Karena menurut aku mindset itu penting ya. Jadi setelah beberapa lama nih aku bisa terbilang cukup muda di afiliator, sekitar 7 bulan di afiliator tuh aku mulai analisis, terus aku evaluasi sebenarnya afiliator tuh seperti apa. Dan di materi kita kali ini aku bakal jelasin terkait dengan apa sih yang penting dan yang nggak penting untuk kita pikirin sebagai afiliator. Jadi medannya beda dengan content creator, kita fokus di affiliator karena aku juga di sini join di haluan digital di mana berkomitmen dengan Jago Affiliate ini kita fokus untuk medan affiliate gitu, afiliator. Jadi nanti selama webinar ini kalian fokus aja karena nanti untuk PDF juga bakal di-share sama tim pemateri. Jadi kalian fokus dengan materi yang bakal aku sampaikan dan juga kalian bisa coba nyelip-nyelipin testimoni yang kalian nanti share di Instagram. Dan nanti buat teman-teman yang testimoninya menarik atau ngasih ulasan dari manfaat webinar ini menarik, aku bakal pilih 2 orang dari Instagram aku untuk cek siapa nih yang layak buat aku traktir sampel gratis dengan ketentuan ke sampel gratis itu yang kalian ngerasa ini tuh bakal works kalian kontenin. Jadi kalian juga nggak asal pilih produk. Nanti bakal aku jelasin sambil kita jalan. Mungkin bisa langsung kita coba mulai kali ya, Kak Fitria, untuk masuk ke materi. Boleh banget dong. Berarti ini aku mulai ya Kak Denis. Good Ya, luck. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi, seperti yang sudah aku jelaskan di intro tersebut, kalau aku di sini bakal ngejelasin terkait dengan prinsip affiliate yang aku dapetin selama 7 bulan konten yang akhirnya bisa generate dan aku bisa mulai fokus sebenarnya aku harus konten seperti apa sih di affiliate ini gitu. Coba di next, hal yang pertama menurut aku yang paling penting dari affiliate itu adalah produk gitu ya. Karena banyak yang sampai sekarang followers aku kan bahkan belum nyentuh sampai 10.000 followers. Mereka tuh gak tahu siapa Denis Asyura dan aku pun tidak membranding siapa aku gitu. Cuma fokus aku adalah berteman baik dengan suatu produk gitu. Jadi di poin pertama, kalian tuh fokusin untuk bisa menyampaikan produk yang bagus. Itu seperti apa? Kalian tentukan nanti teknis kontennya seperti apa karena tipe konten itu kan banyak ya. Ada yang bisa berhasil di affiliate dengan hanya menunjukkan produk, ada yang bisa berhasil dengan cara ngomong langsung, ada yang berhasil dengan soft selling marketing dia bikin adegan terus mereka selip produknya, ada yang bisa seperti aku yang aku langsung jelasin produknya seperti apa, itu bakal nanti kalian temuin caranya sendiri-sendiri gitu. Cuma fokus kalian adalah untuk ketemu dengan produknya. Jadi jangan pernah mikirin harus followers banyak. Kenapa aku angkat poin ini di pertama? Karena selama aku konten affiliate sampai aku juga ngerasa konten aku sekarang mulai kena sama beberapa komen afiliator juga yang udah menurut aku udah sampai cek kayak aku fallback semua affiliate gitu. Aku aktif nih untuk fallback gitulah. Tau kan komen-komen yang kayak mutualan sesama sesama afiliator.
Itu aku udah cek kadang followersnya udah sampai 2.000, udah sampai 600, kan minimal harus punya 600. Followers itu penting untuk membuka keranjang kuning aja. Jadi jangan sampai fokus kalian itu untuk cari followers. Jadi energi kalian fokusin untuk cari produk yang bagus di awal. Untuk followers menurut aku jangan dipikirin dulu. Asal kalian udah ketemu 600 followers, udah bisa konten, start it. Dan aku menganggap followers ini adalah sebagai afiliator ya, sebagai database bentuknya, bukan sebagai fans atau sebagai apa ya, sebagai orang yang bisa naikin awareness kita. Karena sebagai afiliator dan sebagai content creator itu bentuk followersnya bakal beda gitu. Ketika followers aku punya database sebagai konsumen yang mau beli produk-produk kita, itu bakal lebih bagus dan nge-boost video aku lebih banyak lagi. Jadi aku harap kalian setelah mulai dari sini kalian gak usah mikirin followers, asal kalian sudah bisa keluarin keranjang kuning, kalian bentuk akun kalian sebagai database gitu. Jangan pusing-pusing di followers, kalian lebih fokus di produk. Untuk followers itu bakal growth sedikit demi sedikit. Bahkan sampai sekarang aku followers belum nyampe 10.000 followers. Tapi setelah aku analisis followers aku tuh rata-rata mereka yang beli, mereka follow sekali ya. Akhirnya mereka tuh kayak favoritnya sering, belanjanya sering. Jadi di akun aku tuh video tuh yang lama pun jadi naik lagi karena akhirnya dibeli sama followers aku. Bahkan mereka tuh nggak kena aku dan kayak bukan seperti content creator yang oh senang sama sosoknya gitu. Jadi kita pindahin, menurut aku sisihin aja untuk ego-ego kita. Apalagi menurut aku karena aku beranjak dari content creator, aku tuh dulu sempet bingung, ngerasa ribet kayak kenapa ya susah banget naikin followers, bahkan aku pengen punya 1.000 followers itu lama banget. Tapi pada akhirnya aku switch my mindset untuk bahwa di afiliator kita anggap si followers ini sebagai database. Jadi dibawa enjoy aja, kita fokus ke produk, karena untuk naikin followers kita kan butuh branding, dan itu nanti mungkin ada di seminar yang lain, bukan di seminar aku karena aku belum sampai ke sana. Cuma untuk teman-teman di affiliate aku sangat sarankan untuk fokus ke produk yang kalian bisa temukan dulu, yang kalian bisa coba jual dulu, daripada kita mikirin followers gitu. Karena followers ini menurut aku topik yang lumayan masih pada diribetin gitu loh untuk orang-orang yang lagi di affiliate gitu. Boleh, itu poin untuk yang pertama, bisa di next. Nah, fokus yang kedua, ini tuh menurut aku pola pikir aku dari semenjak awal affiliate adalah tentang komisi dan GMV. Nah, affiliate itu karena kita nggak dibayar sebagai citra, kita nggak dibayar dengan exposure, jadi ya kita fokusnya hanya di dua hal, komisi dan GMV. Dan fun fact-nya, sampai sekarang, sampai aku kan udah masuk nih di haluan digital, ada manajer. Manajer aku ada ngebahas tentang GMV, GMV, GMV. Aku sampai sekarang nggak pernah tahu, gak pernah mau ambil pusing tentang GMV. Karena sebagai afiliator, karena aku sebagai affiliate yang tugasnya mencari komisi, ya aku fokus di komisi. GMV itu aku nggak pernah mau tahu mau seller dapat berapa, aku nggak pernah ngulik-ngulik GMV aku berapa. Bahkan aku baru cek GMV aku tuh gede, dan bahkan tadi di intro pun dijelaskan kalau aku GMV ratusan juta. Tapi buat aku, buat apa aku mikirin GMV ratusan juta? Lebih baik aku fokus ke komisi aku yang mungkin sekarang mulai di puluhan juta. Jadi KMV mau million, billion, ya aku nggak terlalu fokus di situ. Aku fokusnya naikin komisi aku. Jadi aku harap kalian teman-teman afiliator biar bisa growing lebih cepat, fokus kalian di komisi. Cari produk yang udah oke, kedua komisinya juga bagus. Bahkan aku tuh kadang nolak beberapa seller yang mereka punya produk bagus. Mungkin bisa winning di aku. Cuma komisinya tuh dia kayak nggak bisa stabil gitu. Akhirnya aku lebih baik nggak kerja sama. Tapi aku juga pernah dapet case. Aku tuh sempat iseng, nanti ada buktinya. Aku sempat iseng bawain produk kosmetik yang GMV-nya tuh kecil. Komisinya tuh kecil. Tapi ternyata itu sehari sempat sampai 500.000. Dan di akun aku tuh kan lumayan banget ya, sehari 500.000 di satu produk. Bahwa jadi sebenarnya ini tuh hal yang nggak paten, cuma kalian bisa pikirin dan harus coba difokusin bahwa komisi itu kecil, asal kalau misalnya produknya lagi winning dan bagus itu kalian bisa kejar. Cuma kalau misalnya produknya slow terus komisinya kecil, menurut aku kalian bisa pertimbangan untuk nggak aja dulu. Cuma kalau misalnya kalian bisa nemu komisinya oke dan itu produknya bagus, kalian bisa coba fokus di situ. Jadi untuk di affiliate
selain produk, kalian bikin juga komisinya. Produknya bagus, kalau misalnya komisinya nol, bahkan aku sempat ada beberapa brand besar yang komisinya di nol, ya udah aku nggak aku ambil pusing gitu, aku nggak ambil harus bikin konten bagus, harus ngasih banyak hal gitu, karena fokus aku di produk dan komisi ini. Makanya aku hampir 7 bulan itu growing-nya cepet banget. Mungkin bisa di next. Ini ya, aku kasih tahu dulu perkembangan GMV aku ya. Nah, GMV sebenarnya ini pikiran dari agensi kan. Mungkin karena agensi ini perlu bikin GMV untuk ngasih tahu ke brand bahwa ini creator ini tuh GMV-nya naik terus nih. Karena GMV kan emang keuntungan untuk brand ya. Tapi kalau misalnya kalian bisa lihat ya, aku juga ini agak blur lagi. Kalau misalnya aku udah yang dari GMV, kita bahasan lagi GMV ya di sini. GMV-nya tuh dari yang 193 juta naik ke 200. Komisi aku kan 13 juta, terus di 16 juta naik. Tapi aku bener-bener gak pernah mikirin GMV. Aku tuh baru ngecek banget GMV itu tadi. Karena GMV itu udah bukan ranah kita gitu. Yang jadi apa ya? Yang jadi fokus kita tetap di komisi. Nah, kalau misalnya kita ngebahas komisi dari yang 13 juta naik ke 16 juta, boleh di next lagi. Ini pokoknya data ini menurut aku kalian cuma perlu untuk dipelajari aja, nggak harus ditekunin ya. Jadi kayak untuk melihat perkembangan aja, jangan diambil pusing. Terus naik lagi di 709 juta. Terus ini waktu puasa deh kayaknya. Karena emang Ramadan kan kita high season banget ya. 700 tuh, nyentuh di 700 GMV kan, tapi itu uang seller. Jadi aku nggak pernah ambil pusing, tapi alhamdulillah dapat komisi 58 juta. Terus akhirnya di bulan kemarin aku kira bakal sepi, tapi ternyata tetap achieve di 29 juta komisi aku dengan GMV 448 juta. Menurut aku ini tuh hal yang menurut kalian gak harus dipelajari, cuma kalian harus tahu untuk perkembangan kalian dan tetap fokus kalian nyarinya di komisi. Bisa di next lagi? Nah, setelah udah tahu nih, menurut aku yang paling penting pertama itu tentang kalian gak usah mikirin followers. Terus yang kalian udah tahu komisi, itu kamu sebagai afiliator itu penting banget. Kalian harus tahu bahwa produk itu punya karakteristik gitu ya. Gak semua produk cocok di kita. Kenapa kita harus tahu ini? Karena dulu aku rasa di Jawa, di awal-awal aku affiliate, aku tuh cukup baper gitu ya. Kayak ini produk ini tuh di akun orang lain tuh jualannya gede-gedean banget. Pas aku cobain kok flop ya. Padahal itu produk yang murah, produk yang perkembangan penjualan itu cepet banget. Cuma di aku tuh sama sekali bahkan ada yang nol penjualan. Bahkan juga aku ngalamin yang kayak cuma 1 2 doang. Sedangkan di kreator lain itu works banget gitu. Ya kenapa gitu. Nah, aku jelasin tentang kaitannya produk dan saya ini, kita harus melihat produk itu bukan sesuatu yang tunggal. Jadi produk itu kan punya karakteristik. Kita sebagai pribadi gitu, sebagai afiliator pun punya karakteristik. Nah, perjalanan kita sebagai afiliator ini adalah untuk menemukan produk yang cocok dengan karakter kita gitu. Gak semua produk bisa cocok sama kita karena tiap produk punya karakter, kita pun punya karakter. Tapi perjalanan affiliate itu kalian harus terus coba. Satu ketemu dua, dua ketemu tiga untuk nemuin produk yang bagus. Nah, setelah tahu bahwa produk itu punya karakter, aku jadi kayak ngerasa, oh ternyata produk ini gak cocok nih di aku. Karena emang mungkin karakter akunya nggak bisa bawain dengan bagus gitu. Akhirnya aku nggak jadi nggak baper. Aku mulai cari lagi produk yang lain. Jadi aku benar-benar stepping out produk per produk itu cepat. Karena nyari produk yang cocok sama aku. Nah, setelah produknya cocok sama aku, akhirnya baru aku bikin konten turunannya. Boleh di next lagi. Jadi tentang how produk dan kita itu, kita harus tahu dulu nih, tiap produk itu punya karakteristik, kita pun punya karakteristik. Kita tuh harus nemu produk yang bagus untuk kita affiliatein. Yang bagus itu harus cocok juga sama kita ya, untuk bisa generate GMV yang lumayan juga. Nah, setelah kita tahu nih produk yang bagus, baru kita mulai cari cara konten yang bagus. Jadi teknisnya bakal kalian cari sendiri, pelajari sendiri. Cuma setelah kalian temu produk yang bagus, itu nanti kalian bisa coba dengan berbagai konten, itu insya Allah works sih. Rata-rata aku juga coba konten itu, ada yang aku ngomong, ada yang aku cuma gerak-gerak doang, kadang ada yang cuma tulisan doang. Kalau produknya udah bagus dan cocok sama kalian, itu kalian bisa coba bikin kontennya bisa 2 sampai 3. Bahkan aku nggak pernah sampai brutal konten, kayak 10 12 itu aku nggak. Mungkin kalau kalian mau coba, it's okay. Asal kalian jangan buta atau gila arah gitu, kayak ini produk lagi trending nih. Nah, produk trending itu belum tentu cocok sama kalian. Jadi jangan digas terus, jangan buta-buta amat gitu menurut aku. Jadi kalian harus tahu juga bahwa tiap produk tuh punya karakter. Kalian bisa coba dulu sampai ngerasa kayak oh udah nyerah, tapi jangan sampai kayak gila juga.
nemuin produk yang bagus itu harus cocok sama kalian, dan produk trending pun atau produk yang laku di kreator lain belum tentu cocok di kreator di kalian. Jadi jangan baper, fokusin di situ. Jadi dan juga manfaatin momentum. Ketika misalnya produk-produk yang lagi trending bisa kalian coba nih. Tapi kalau misalnya nggak cocok atau misalnya nggak works, ya udah ditinggalin. Kalian bisa coba cari produk yang winning lainnya. Bisa di next lagi. Nah, ini contoh-contoh aku waktu mulai affiliate nih. Waktu Januari aku sempat punya satu winning product. Terus Februari akhirnya ketemu 3 produk, dengan satu produk ini yang paling laris penjual itu yang kosmetik tuh di nomor 1 di Februari. Itu komisinya tuh kecil banget sebenarnya. Komisinya kecil, tapi ternyata karena produknya lagi trending dan kebetulan itu rezeki sih bentuknya ya. Dan aku juga jadi ngebuka mata bahwa aku nggak boleh gila komisi yang gede-gede banget gitu. Komisi kecil pun ketika momennya dapat, kita bisa dapat rezeki yang lumayan di situ. Jadi komisi itu harus dipertimbangkan, tapi ternyata harus fleksibel juga. Kita lihat momennya bagus atau enggak. Komisinya kecil, momennya bagus, ternyata itu emang oke. Makanya aku coba akhirnya bikin 2 sampai 3 konten di produk kosmetik itu. Padahal kan niche aku itu di fashion laki-laki ya. Terus bisa di next lagi. Akhirnya di Februari juga aku masih dapat lagi beberapa tuh, ada ini kayaknya Maret atau Februari ya. Pokoknya akhirnya makin banyak produk winning aku. Tapi ini tuh nggak sustain, jadi pasti naik turun namanya produk juga. Kita bisa next lagi. Nah, April juga aku lumayan banyak tuh, ada dapat 5 produk. Bahkan aku sempat jual tripod gitu. Tripod yang harusnya kan niche aku itu fashion ya. Tapi aku tetap coba di niche lain untuk explore juga, barangkali emang momennya dapat. Bahkan si case-nya TNW ini produknya tuh baru naik setelah sekitar 2 bulan aku upload. Jadi nggak langsung naik. Jadi aku rasa kalian juga jangan terlalu baper kalau misalnya video kalian nggak FYP sekarang. Kalian tenang aja, barangkali momennya belum sekarang atau brandnya tuh belum nge-push produk tersebut sekarang. Jadi keep upload, keep going, rezeki itu anggap ngikut aja. Tapi sambil aku ingetin kalian lagi bahwa poin-poin yang aku jelasin tentang prinsip affiliate di awal tuh kalian pikirin gitu. Jadi kita nggak terlalu buta arah, tapi kita nggak juga yang saklek dalam ngejalanin affiliate ini. Coba bisa di next lagi. Nah, terus menurut aku ini bukan ilmu, tapi ini adalah experience yang aku pengen share ke kalian. Gimana caranya aku bisa achieve growth GMV lagi, komisi yang terus naik, itu karena aku punya targeting di hidup aku sendiri ya. Ini kayak teknis aku menjalin affiliate. Ini tuh kalau misalnya teman-teman pengen growing di affiliate, menurut aku bisa coba untuk targeting perkembangan komisi kalian, pendapatan kalian di affiliate ini dengan cara misalnya gini settingnya, biar realistis sih. Ini aku dulu juga sempat di fase-fase kayak nggak realistis, pengen punya komisi berapa juta gitu, ya berapa puluh juta gitu. Eh, tapi aku tuh fokusnya malah jadi dapetin komisi yang gede itu gimana caranya, dan akhirnya tuh aku nggak achieve artinya pertumbuhannya tuh lamban. Nah setelah aku udah tahu caranya, bisa di next. Akhirnya aku ubah strategi bagaimana caranya aku ngembangin komisi aku itu dengan cara bisa di next, dengan cara setelah nemuin produk-produk yang bagus, kita coba nih berbagai tipe produksi, tipe konten, misalnya one take video yang aku jelasin. Secara teknis kalian harus nemuin style konten kalian sendiri sebenarnya. Ada orang yang effortless bisa jalan-jalan doang pakai produknya, bisa FYP. Itu ada banyak juga teman-teman afiliator yang seperti itu. Dan aku udah coba, ternyata di aku tuh nggak begitu works. Jadi aku cuma selipin itu untuk konten-konten winning yang sekiranya mungkin bisa berhasil. Terus ketika misalnya kalian udah punya ketemu konten yang cocok sama kalian, misalnya kayak konten aku review produk, itu aku selalu ada di konten aku untuk di semua produk gitu. Jadi pertama untuk kalian bisa dapetin perkembangan komisi, yang pertama kalian temuin tuh produk yang bagus itu seperti apa. Terus kalian ketika sudah tahu produk yang bagus, kalian coba di berbagai jenis konten. Tapi jangan lupain konten yang udah approve atau yang sudah proven di konten kalian. Misalnya beauty nih rata-rata aku lihat sih mereka kan talking, ngomong depan kamera. Itu kalian bisa coba depan kamera sama coba ambil beauty footage juga di affiliatein gitu. Jadi untuk bisa dapetin perkembangan komisi setelah kalian fokus, misalnya kalian achieve pengen dapat 1 juta per hari. Nah,
untuk outputnya kita nggak bisa pikirin kayak kita harus dapat komisi 5 apa ya, 1 juta sehari itu berdasarkan produknya, tapi harus pikirin di caranya. Dengan cara apa? Dengan cara memproduksi kontennya tersebut dengan berbagai tipe jenis lah gitu, untuk bisa achieve di komisi berapa per hari gitu. Karena emang aku ini bener-bener semua aku jelasin berdasarkan experience, bukan ilmu. Aku nggak ada yang googling sama sekali. Jadi aku harap kalian mungkin bisa sedikit apa ya, sedikit brutal ya ngejelasinnya, karena ini ilmu raw, ilmu yang nggak ada di orang lain. Ini aku alamin sendiri. Jadi gitulah intinya. Mungkin bisa di next lagi. Nah, jadi affiliate ini menurut aku random banget karena aku juga punya beberapa teman sih. Aku nggak banyak banget teman affiliate, tapi teman-teman di affiliate ini ceritanya tuh unik-unik banget. Makanya aku ngerasa di affiliate ini aku ngerasa nggak punya saingan sama orang. Jadi aku ngerasa kayak tiap orang tuh punya journey-nya masing-masing. Yang pertama, mereka tipe kontennya beda-beda, cara ngontennya beda-beda, produk yang bagusnya juga beda-beda, produk yang cocoknya juga beda-beda, dan hasil dia tiap orang tuh bakal beda-beda gitu. Barangkali ada, bahkan aku sempat nemu content creator yang baru 2.000 followers itu udah achieve sampai 100 juta pertama mereka di kayak 2 bulan 3 bulan gitu loh. Nah, makanya aku dulu tuh nggak pernah mau share penghasilan aku di sosial media, karena buat apa gitu ya. Tapi setelah kemarin dapat tawaran untuk seminar ini, makanya aku coba share ke kalian untuk ngasih tahu ke kalian bahwa hal ini tuh possible gitu. Akhirnya aku mindsetnya diubah yang ternyata takutnya ria gitu ya. Akhirnya oh ya udah deh, ini aku share ke kalian supaya apa? Supaya bahwa oh ternyata hal seperti ini atau angka seperti ini tuh achievable ya. Tapi caranya, teknisnya itu kalian harus temuin sendiri. Aku jelasin hanya berdasarkan prinsip yang aku jelasin. Untuk apa? Untuk ngebantu kalian bahwa jangan terlalu mikir keribetan, jangan terlalu mikir terlalu panjang di affiliate ini. Fokusin di prinsip-prinsip yang mungkin sudah aku dapetin selama pengalaman aku 7 bulan konten. Jadi kalian bisa grow dengan cara kalian, dengan prinsip yang mungkin sudah aku alamin. Ini ngebantu kalian biar lebih mikirnya lebih santai, lebih sederhana. Bahkan aku pun sampai sekarang kayak untuk cari produk itu masih struggle, masih masih yang kayak nggak bisa, oh aku tuh bawa ini selalu winning, nggak gitu juga. Jadi di affiliate ini bener-bener random banget, story-nya tuh unik-unik. Kalian juga mungkin kalau misalnya nanti ketemu seminar online yang ngejelasin teknis bisa dicoba. Kalau misalnya di aku ini cuma ngejelasin terkait dengan prinsip yang menurut aku ini cukup daging, karena yang kadang kita butuhin itu adalah pola pikir untuk terjun di medan ini tuh seperti apa gitu. Jadi gitu, kalau misalnya teknisnya kalian bisa pelajari sendiri. Mungkin kalau misalnya dari aku untuk prinsip-prinsip affiliate supaya kalian nggak pusing, nggak ribet untuk join affiliate itu kayak gimana, menurut aku sudah cukup. Itu ilmu-ilmu yang aku dapat udah aku ringkas. Jadi nggak kebanyakan juga, kalian juga bisa nyerapnya lebih efisien. Nanti kalau misalnya kalian butuh reminder bisa kalian tanyain di kolom komen. Mungkin segitu aja buat penjelasan materi dari aku. Untuk sesi tanya jawab kalian bisa tulis-tulis tadi ya, nanti dibacain sama moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti kita jawab di kita sekarang waktunya jawab pertanyaan ya. Oke Kak Denis, thank you so much. Materinya singkat tapi benar-benar ini daging banget ya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman sebenarnya Kak Denis di sini tuh teman-teman kita masih yang belum tahu banyak tentang affiliate gitu. Mungkin atau dari teman-teman kita di sini juga bahkan belum memulai nih. Jadi benar-benar nggak tahu nih kalau untuk memulai itu dari mana sih gitu kan. Nah, jadi seperti yang tadi Kak Denis bahas ya teman-teman, kalau misalnya misal akun teman-teman ini pokoknya paling penting sebenarnya akunnya itu punya 600 followers ya Kak Denis ya. Nanti biar bisa nyalain keranjang kuning. Dari situ nanti toolsnya tuh ada lagi. Nah itu bisa dipelajari langsung sama teman-teman. Ada pusat afiliasinya yang bisa teman-teman pantau terus gitu. Mungkin aku akan buka sesi Q&A. Sebelum aku buka sesi Q&A, aku mau ingetin juga buat teman-teman jangan lupa untuk upload video kegiatan kita nih di siang hari ini. Nanti upload di Instagram atau enggak di Reels. Jangan lupa juga pakai hashtag ya teman-teman, pakai hashtag cuan dari komitmen, hashtag jago, terus setelah itu bisa follow dan juga tag akunnya Jago Affiliate atau langsung dan juga akunnya Kak Deni Sayura.
Ya, Kak Denis Asyura. Pemenangnya akan dipilih langsung oleh Kak Denis dan diumumkan H+1 melalui IG Story. Yuk, jangan lupa di-follow ya akunnya Jago dan juga akunnya Kak Denis ya, teman-teman. Di TikTok juga jangan lupa follow akunnya Kak Denis. Biar bisa lihat Kak Denis itu tipe kontennya kayak gimana sih. Nanti dilihat-lihat, dipelajarin, terus diamati, ditiru, dimodifikasi. Jadilah konten yang cakep, ciamik gitu. Nah, teman-teman ya. Atau aku mau buka yang sesi open mic dulu. Ada nggak teman-teman yang mau menanyakan langsung pertanyaannya dengan open mic? Bisa langsung di raise hand aja mungkin teman-teman ya. Nah, ada nih teman-teman yang raise hand bentar ya. Oke, ada Kak Rauya. Halo, halo. Selamat siang Kak Halo, Rauya. bisa kedengeran? Nah, siap kedengeran Kak. Boleh mau nanya apa nih ke Kak Denis dan langsung aja ditanyain ya. Nanti Kak Denis bisa langsung jawab aja ya kalau misalnya. Baik, terima kasih buat waktunya. Buat Kak Denis, pingin tanya ya Kak. Berarti kan kalau tadi dengar dari penjelasannya Kak Denis itu baru konten sekitar 7 bulanan gitu ya. Nah, saya itu udah mungkin mulai ngafiliat itu sudah sama hampir 7 bulanan. Cuma kalau posting video yang ada keranjang kuningnya itu pasti langsung drop Kak viewersnya. Nah, kemarin di Jago juga ikut webinar juga yang TikTok Go itu lumayan. Kalau TikTok Go itu kita ngasih lokasi, viewersnya tetap naik gitu loh. Nah, itu kenapa kira-kira, Kak? Oke, ini juga ilmu yang menurut aku daging nih. Buat aku ya, jadi aku ilmu daging ini menurut aku, buat aku cuma kalian boleh banget punya prinsip yang mirip-mirip sama aku punya. Ngebahas tentang views. Ya, kita ngebahas tentang views. Views adalah hal yang gak pernah aku pikirin sampai sekarang. Karena case-nya waktu aku konten yang bisa jadi yang ini nih, aku contohin yang tripod. Itu tripod waktu awal upload itu vlog banget. Ya, tripod nih flop. Kontennya ada keranjang kuningnya. Terus videonya upload flop nih sama brand. Aku bilang, Kak, ini ternyata belum works. Aku bilang. Dia bilang, oh nggak apa-apa. Terus dia juga nggak nge-airs, nggak apa. Tahu-tahu di bulan Maret apa tuh bulan apa kemarin itu naik nih. Nah jadi aku tuh nggak pernah mikirin FYP, nggak pernah mikirin views. Karena gini, aku bilang ke kalian bahwa tiap produk itu punya karakteristik, ya. Ketika produknya bagus, cocok, itu bakal ngeboost views dan juga ngeboost kita ke FYP. Nah, FYP-nya afiliator dan content creator menurut aku bakal beda gitu ya. Di content creator mungkin mereka views rata-ratanya udah FYP di misalnya 100.000. Mereka tuh udah rata-ratanya seperti itu. Tapi misalnya 100.000-nya di aku itu udah bisa generate GMV lumayan banget, ngerti gak? Jadi menurut aku untuk kita sebagai afiliator, kita fokusin aja di produk dan konten kita, cara penyampaian kita. Untuk FYP-nya nggak usah dipikirin, bahkan kontennya bisa naik setelah 2 bulan, atau bahkan dengan views yang tidak FYP kita bisa generate konten, bisa generate komisi yang banyak. Jadi fokus aku tuh nggak cari konten yang viewsnya bagus. Viewsnya bagus itu aku pakai untuk indikator konten aku ini menarik atau enggak aja. Jadi misalnya produknya lumayan bagus nih, tapi viewsnya kok rendah ya. Oh mungkin aku coba tipe konten yang lain. Aku ubah aja. Jadi aku nggak ngilain keranjang kuningnya karena mau dapat uang dari mana nih kalau misalnya keranjang kuningnya kita ilangin. Ya, aku tuh nggak terlalu ambil pusing tentang kayak kalau video di keranjang kuning tuh jadi flop ya kak. Bahkan aku sempat video branding aja tanpa keranjang kuning. Asal kalian tahu yang kemarin aku bikin video konten penghasilan 100 juta itu kan nggak FYP ya. Ya udah berarti kontennya kurang menarik. Nggak ambil pusing aja. Padahal kan kalau misalnya aku bikin konten afiliator yang baju atau misalnya segala macam itu, asal kalian tahu baru bisa FYP kemungkinan rata-rata ya di 5 bulan sampai 4 bulan. Baru FYP, baru nyentuh angka views yang gila-gilaan, baru nyentuh ke angka likes 10 ribuan. Itu tuh grow-nya lama banget untuk konten-konten affiliate. Jadi aku pengen kalian tuh setelah webinar ini fokusnya udah nggak lagi ke views, nggak lagi ke followers, tapi kalian pakai apa ya? Pakai variable views dan itu tuh bukan artinya kalian ngilangin keranjang kuning karena kita dapat duit dari mana kalau nggak ada keranjang kuning. Tapi fokusin, oh berarti kontennya kurang menarik, kita ubah aja kontennya.
gitu. Kita ubah kontennya, kita lihat perkembangannya tuh ditinggalin aja nanti. Jadi untuk soal views, terus kalau misalnya ngejawab soal TikTok Go, kebetulan kemarin aku sempat ke kantornya Haluan kan, 2 bulan lalu ya, abis pulang dari Thailand, ngebahas kalau misalnya TikTok Go ini emang lagi empuk banget nih, kalau misalnya mau coba TikTok Go, karena emang si TikToknya lagi ngeboost juga, jadi dibantu sama TikTok. Tapi kalau misalnya kaitan tentang TikTok Go lagi bagus, keranjang kuning lagi jelek, ya menurut aku sih itu bukan hal yang harus kalian fokusin di TikTok Go doang. Kalau misalnya kalian nemu tetap produk yang bagus, kan tetap bisa fokus di keranjang kuning juga gitu. Jadi fokusnya di produk, di kaliannya, di kontennya aja. Sisanya biarkan TikTok yang menemukan kita dengan konten-konten dengan view-view yang bagus gitu. Cukup menjawab nggak Roya? Oke Kak, bisa dipahami sih Kak. Jadi kalau misalnya saran dari aku, nggak ada masalah soal keranjang kuningnya. Mungkin produknya belum cocok atau tipe kontennya masih perlu bisa diolah lagi. Kita ubahnya di situ aja. Tuh. Oke, terima kasih Kak Denis. Oke, sama-sama. Thank you Kak Roya. Semoga pertanyaannya terjawab oleh Kak Denis ya. Tapi benar sih teman-teman. Emang kalau misalnya di TikTok affiliate itu kan emang kalau yang keranjang kuning tuh memang viewsnya itu bakal lebih sedikit karena dia disebarkannya ke orang yang main TikTok di usia 18 tahun ke atas kan ya Kak. Beda dengan video yang tidak keranjang kuning gitu. Pasti viewsnya juga akan beda gitu. Jadi emang teman-teman fokus aja ke konten. Selagi teman-teman pede sama kontennya ya Kak Denis ya. Pede Iya, sama betul. kontennya. Jadi nanti akan naik sendiri si views itu akan membantu. Kalau nggak di-upload hari ini nggak FYP, tenang aja. 2 bulan kemudian bisa FYP, sebulan kemudian bisa FYP, Betul. 3 bulan bisa kemudian bisa FYP. Jadi nggak perlu khawatir. Yang penting teman-teman udah pede sama kontennya. Gitu ya Iya, Kak Denis ya. benar. Jadi aku pengen kalian mentalnya tuh jadi lebih teguh gitu loh setelah webinar sama aku. Betul. Kayak Semoga. mentalnya jadi kayak, oh ya udah, nggak musingin FYP dan views. Oke deh, mungkin sekarang aku mau bacain yang kolom komentar dulu nih Kak Denis. Ada Boleh, Nikita boleh. JD Off. Kak, berarti trial error buat cari produk yang kita cocok. Berarti kita perlu trial error ya buat cari produk yang cocok di kita. Atau ada hubungannya dengan niche kita, Kak? Oke. Ini jawaban pertanyaan bagus. Kalau misalnya try and error itu emang iya banget. Karena produk sebagus apapun belum tentu cocok nih sama kita gitu. Bahkan aku sering dapat komisi yang lumayan itu di produk-produk yang penjualannya itu nggak masif, nggak yang trending gitu. Cuma produk itu ternyata cocok sama aku gitu. Jadi ada aja penjualannya tiap hari itu satu produk yang kayak sweater yang segmentik, bahkan menurut aku kan orang-orang lagi suka clean outfit gitu ya. Clean outfit itu di aku emang ada aja penjualan, cuma yang segmentik kayak kaos box ada gambar apa, bahkan itu tuh kalau kalian tahu itu tuh bukan style aku banget sebagai pribadi. Cuma yang namanya kita sebagai afiliator ya kita present aja gitu, karena kita kan aku udah mikirnya kerja aja nih di TikTok di akun aku yang Denis Asyura ini untuk menyampaikan produk ini tuh ada loh guys, untuk teman-teman kalau misalnya yang tertarik beli gitu. Jadi untuk try and error itu menurut aku kalian wajib coba, wajib selami aja. Terus ada pertanyaan apa lagi ya tadi yang kedua? Atau yang berhubungan sama niche kita, Kak, gitu. Oh iya, sama niche. Nah, untuk niche menurut aku, karena aku tiba-tiba sempat ke kosmetik dan kosmetik juga oke. Terus untuk di tripod, di lighting gitu juga aku masih oke. Menurut aku, niche-nya tetap harus kalian pertahankan. Misalnya satu niche ya. Cuma kalian kalau misalnya nemu produk yang sekiranya kalian bisa jualin secara bagus, kalian tetap coba. Karena nggak tidak menutup kemungkinan itu pun bakal tersebar gitu. Jadi tetap coba aja kalau misalnya kalian ngerasa, ih aku bisa nih jualin tripod, ini hujan suaranya masih jelas nggak ya? Masih aman, Kak Denis? Aman. Jadi ketika misalnya kalian mau coba jualan lighting atau misalnya skincare yang tadi kalian bukan skincare, itu masih menurut aku kalian coba aja. Bahkan teman-teman beauty, kalau misalnya kalian punya style yang cocok, kalian bikin OOTD, itu pun menurut aku pasti ada yang kebeli sih. Gitu. Gitu. Cukup menjawab? Cukup menjawab ya, aku rasa sih harusnya ya Kak Jidi ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan ditulis lagi aja di kolom chat. Aku masih buka jawab bacain dulu pertanyaan dari kolom komentar kali ya Kak Boleh. ya. Boleh agak kenceng nggak ya suaranya kok di sini? Suara kamu jadi kecil juga. Oh iya Kak, Iya. coba-coba. Sekarang aman nggak? Apa masih kecil juga Kak? Masih kecil cuma aku agak turun aja nih sebentar.
Oke deh, ini ya Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Efri. Halo Kak Denis, aku pengen nanya nih, kalau untuk setiap video itu maksimalnya berapa produk affiliate ya? Lalu untuk menjadi affiliate, apa harus konten setiap hari? Boleh diulang nggak sekali lagi pertanyaannya? Boleh. Ini Kak, yang namanya Kak Efri, dia nanya katanya kalau setiap video itu maksimal berapa produk affiliate? Lalu untuk menjadi affiliate, apakah harus berkonten setiap hari? Hmm, oke. Oke, untuk satu VT kira-kira bagusnya berapa keranjang gitu ya mungkin. Yes. Itu aku tangkapnya setelah aku coba berbagai jenis konten dengan keranjang kuning, lebih bagus sebenarnya satu produk satu keranjang kuning. Meski misalnya variasinya sama, variasi warna. Entah kenapa ketika misalnya aku coba konten, mungkin di case orang lain bisa berbeda, cuma di aku tuh, aku pernah misalnya coba satu produk, tapi sebenarnya minta di-attach juga produk yang lain, variasi yang lain. Itu agak cukup lama gitu loh nge-boostnya. Sedangkan kalau misalnya aku akhirnya coba juga pisah, warna hitam sama warna merah, yang merah akan naik juga, yang hitam juga akan naik juga gitu. Jadi kalau misalnya saran dari aku, dari berdasarkan pengalaman aku, satu video itu satu keranjang kuning, lebih bagus gitu. Terus apakah harus konten setiap hari? Untuk di awal-awal aku sarankan untuk selalu upload setiap hari itu minimal satu. Kenapa? Karena biar si TikTok ini akhirnya bisa membaca konten kalian ini sebenarnya konten affiliate. Akun kalian ini akun affiliate. Makanya mungkin di orang lain udah works ya, bisa branding juga, bisa affiliate juga dengan personanya mereka. Cuma untuk aku yang masih merintis, akhirnya aku masih memisahkan untuk konten affiliate ya aku affiliate aja. Untuk konten branding ya aku juga bikin Instagram lain gitu sih. Jadi kalau misalnya kalian mau fokus di affiliate, bikin satu akun atau mungkin aku sebenarnya pakai akun lama yang tadinya akun branding aku ubah sekarang jadi affiliate ya alhamdulillah sudah didetek sebagai affiliate. Jadi video-video lama tuh masih terbus lagi sampai sekarang gitu. Mungkin setiap harinya aku sarankan untuk awal-awal di setiap hari dulu satu per hari. Oke, berarti emang konsisten dulu ya Kak kalau misalnya Iya. masih awal ya. Mm-mm. Oke nih aku dari tadi udah ada yang raise hand nih. Boleh ya Kak? Boleh, Ada yang boleh. raise hand lagi. Ada Kak Yanti dari Medan. Halo, Kak Yanti. Selamat siang. Boleh langsung open mic aja kali ya Kak Yanti ya. Kak Yanti mau Halo, nanya apa nih? sayang. Saya mau tanya, saya kan sudah bangun akun selama 2 bulan di satu brand yang herbal. Nah, bulan pertama, kedua itu bagus, dan bulan ketiga itu sama sekali penjualan tidak ada. Nah, kira-kira itu akunnya dicampur dengan yang lain, produk lain, atau ditinggalkan aja produknya atau bagaimana gitu. Nah, tuh. Oke. Oke, ini sih aku bayangnya ya Kak Yanti. Kalau misalnya awalnya kan udah ada penjualan nih selama 2 bulan, oke gitu ya. Menurut aku coba aja campur dengan produk lain. Kenapa sih harus kayak gitu? Karena seanalisa aku aja, misalnya produk winning produk nih, aku di 2 bulan ini Januari, Februari celana lagi bagus banget gitu ya. Tapi di bulan 3 4 tuh nggak ada produk celana yang terjual. Dan itu tuh emang lumrah di brand juga gitu. Karena nggak ternyata yang namanya punya bisnis itu naik turun itu lebih drastis. Nah, sebagai afiliator, aku memanfaatkan bahwa ya produk aku kan banyak ya, aku nggak harus nyetok juga. Aku tetap aja pakai produk-produk lain, aku tetap jualin. Jadi itu tuh yang menopang komisi kita untuk tetap stabil. Dan bahkan ketika bulan kelima ke enam tuh naik lagi nih si celana. Mungkin karena akun-akun lain tuh ketemunya dari produk yang lain. Keuntungan kita sebagai affiliate ini adalah kita punya keberagaman itu. Tapi aku juga sempat pelajari ada satu brand yang dia punya akun namanya brand Cuff. Dia fokus di Cuff aja gitu, nggak ngepromosiin produk lain. Cuma dia aktivasinya sampai ada bikin studio live segala macem kan. Itu emang udah fokus di satu brand kerja sama satu brand gitu. Cuma untuk kita sebagai afiliator yang bisa dengan beragam konten, menurut aku sangat sarankan untuk kita beragam konten aja. Karena kita nggak ada keterikatan dengan brand, kita juga nggak ada keterikatan harus bikin studio live dan fokus di satu niche gitu. Malah buat aku itulah keuntungan kita untuk bisa stabil dengan berbagai macam produk yang bisa trending di tiap waktu. Gitu sih. Gitu Kak Yanti. Jadi tetap diseling aja produk yang lain karena nanti bakal bisa naik lagi dengan bantuan produk-produk yang lain. Gitu sih. Seperti yang tadi ya, trial error produk terus ya Kak, berarti ya Iya, Kak. betul. Terima kasih.
Oke, thank you. Sama-sama. Semoga menjawab ya Kak Yanti. Kak, ini aku di kolom komentar masih banyak pertanyaan. Aku sebutin satu lagi ya Kak. Boleh ya Kak, Boleh. Denis? Pertanyaan singkat dari Kak Aris. Untuk bisa FYP konsistennya berapa VT Kak? Hmm, nih ngomongin FYP lagi. Aku tuh nggak pernah fokusin ke FYP, teman-teman. Jadi fokus kita itu, kalau kita ngejar FYP dulu aku pernah tuh kayak coba berbagai jenis konten, terus dengan produk yang sama biar bisa FYP terus tuh gimana ya? Padahal kan potensi dari produk yang sudah winning udah ada ya. Cuma untuk kita fokusnya FYP itu energi aku padahal jadi habis duluan gitu. Energi aku jadi kayak terlalu muter untuk gimana ya caranya FYP sedangkan akhirnya aku switch pemikiran aku untuk ya udah aku sambil punya winning konten aku juga tetap bikin konten yang beragam untuk FYP-nya udah aku serahkan kepada logaritma TikTok aja gitu jadi jangan diambil pusing terus kalian juga tetap selingin dengan produk-produk lain yang kalian bisa usahakan juga naik jadi untuk sebagai afiliator itu kita nggak bisa idealis untuk satu niche sih. Dulu juga aku sempat mikir kayak apa aku bawa produk loose pants terus ya karena loose pants ini kan di aku udah winning terus. Tapi ternyata pernah sempat turun kalau misalnya aku cuma di loose pants doang dan mikirin gimana caranya FYP lagi ya biar coba konsisten dengan celana ini. Tapi market itu naik turun, penyerapannya tuh naik turun. Bahkan orang-orang tuh bosan juga ngelihat aku bawain loose pants gitu yang tadinya udah mau beli lagi jadi beneran bosen ya liatnya. Jadi sebenarnya kan kita kalau bisa soft selling ya. Cuma konten aku ini hard selling nih. Makanya aku difokusin dengan berbagai konten. Jadi mikirin FYP-nya udah nggak aku pikirin. Nggak bisa kita konsisten terus dengan kayak bikin upload dengan VT terus kita jadi FYP. Nggak bisa. Karena FYP itu banyak banget variabelnya. Dari produk yang bagus, cocok nggak sama kalian, konten yang menarik atau enggak itu tuh terlalu kompleks kalau misalnya kalian belum punya branding. Kalau misalnya udah punya branding seperti Kak Resuka Ari yang udah punya niche-nya, dia pun kalau misalnya kita analisis ada video-video flop-nya. Tapi karena dia video flop-nya itu udah FYP, kita nggak bisa lihat aslinya. Padahal sama seperti aku juga. Cuma karena aku ini orangnya belum punya branding nih, aku jelas banget jomplangnya gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat dan buat aku ini ilmu yang aku dapetin supaya aku nggak baper sama dunia affiliate dan konten ini. Semua tuh struggle-nya sama. Nemuin produk yang bagus. Jadi FYP gak FYP itu emang udah hal lain gitu. Si Resuka aja pernah dia tell di story Instagramnya bahwa dia jelasin kalau misalnya bayar gue 17 juta ini nggak semua produk tuh bisa generate GMV ke seller sampai ratusan juta. Tapi emang nilai net worth dia udah di situ untuk bikin konten. Ya, jadi teman-teman jangan pusingin soal FYP enggaknya. Bahkan Resuka Ari aja sampai ngeklaim bahwa ya gue juga FYP-nya itu tergantung ke produknya kok gitu. Lu udah bayar 13 juta ke Resuka Ari juga kalau produknya lo nggak bagus ya nggak bisa nge-generate GMV besar gitu. Di affiliate nih makanya aku tekanin ke kalian setelah webinar aku ini aku harap kalian tuh bisa lebih aware untuk fokus di hal apa nih yang udah aku jelasin tadi, produknya juga, terus cara kontennya juga, kalian cari sendiri teknisnya. Karena dulu untuk teknisnya aku udah bosan banget lah ngejelasin teknis. Kalau ketemu temen juga pasti aku jelasin teknis, tapi kan tiap orang tuh bakal beda-beda. Jadi fokusnya jangan di FYP-nya, tapi di produknya, di kalian bisa dapetin konten yang menarik bagi audiens seperti apa gitu. Cukup menjawab? Cukup menjawab kali ya, karena kan nggak ngomong ya. Cukup-cukup Kak. Oke. Iya, Ini juga ada pertanyaan menurut aku ini agak menarik juga nih Kak. boleh. Dan katanya untuk dapat GMV kayak Kak Denis itu apa Hmm? perlu di ads atau memang Kak Denis itu udah coba dengan berbagai video aja? Oke, ini hal menarik yang sempet aku dapetin dari jadi sebelum seminar ini terjadi, aku tuh udah latihan seminar yang ngomong gitu ya. Di teman-teman modeling aku, ada yang ngebahas tentang ads juga. Nah, apakah biar dapetin GMV sebesar itu harus ads? Nah, ads ini agak tricky teman-teman. Aku dulu sempet kayak buta juga sampai kayak akhirnya belajar soal ads, menekuni soal ads beberapa bulan, sebulan atau 2 bulan gitu. Yang tadinya aku mikir kayak ads itu akhirnya bisa membuat kita kaya raya, tapi tidak tentu guys, tidak menjamin. Karena yang namanya ads itu ternyata cuma sebuah alat. Nggak bisa kita jadiin patokan bahwa ads ini bisa bikin kita kaya raya gitu. Kita langsung bisa dapat
bisa dapat exposure yang besar, kita bisa dapat komisi yang besar. Oh enggak, ternyata udah berapa kali aku coba, aku juga jong gitu. Nah, untuk ads kita juga harus bisa belajar untuk aware ke situ karena medannya udah ke situ sekarang. TikTok ada JMV Max, ada segala macam. Kita bisa aware aja, tapi kita nggak harus kayak jadi expert di situ. Cuma untuk kayak kita belajar datanya aja. Nah, untuk ads ini kalian jangan buta bahwa setiap ads ini akan menghasilkan banyak uang gitu. Karena kalau misalnya kontennya jelek, produknya nggak cocok sama kalian, kalian mau di ads sejauh apapun sama orang, nggak bakal narik GMV. Jadi fokusnya di ads ini hanya sebagai membantu produk-produk yang sebenarnya udah oke, kontennya udah oke gitu. Jadi harus ada dua hal dulu nih untuk bisa nge-ads. Kontennya oke, produknya oke. Baru kita mulai strategi ke ads kayak gimana. Teknisnya bakal kalian temuin sendiri. Cuma kalau misalnya kalian tanya apakah harus ads supaya dapat GMV besar, itu jawabannya enggak. Aku bisa jawab enggak karena aku udah sampai habis berapalah pokoknya jujur aja buat belajar di ads ya, sampai harus praktek juga karena aku harus anaknya praktek ya. Makanya ilmu-ilmu di sini juga ilmu praktek nggak aku tulis dan aku nggak punya buku dari siapa gitu. Jadi menurut aku ads itu sebagai tools aja. Jadi kalian nggak usah pikirin ads ini membantu banyak hal. Kalian harus fokus aja dari konten kalian menarik, produk kalian bagus. Karena rata-rata GMV yang paling besar pun itu rata-rata organik. Yang emang produknya bagus, aku cocok bawainnya dan teman-teman kebetulan tertarik dan beli dari akun aku gitu. Jelas? Oke, mungkin kalau soal ads Sama-sama. itu nanti akan agak lebih panjang ya Kak Denis Iya, penjelasannya. benar. Cuma aku Karena juga emang nggak expert banget. Cuma mm-mm, cukup tahu aja kita sebagai afiliator tuh harus mulai cukup melek aja. Tapi benar, jangan karena jadiin patokan bahwa itu adalah hal yang bisa bikin kaya raya. bet- Sakit hati nanti melihat iya pengeluarannya waktu betul. dulu belajar ads. Iya ya Kak, karena ads manager itu memang harus diperhitungkan budget yang dikeluarkan Mm-mm. berapa, nanti ROAS yang kembali berapa, seperti Ya. itu. Dan itu mungkin nanti teman-teman semua di sini belajar pelan-pelan aja kali ya, karena itu memang perlu Kita harus aware tapi jangan jadikan patokan. Kalau mau jadi betul. patokan ya itu produk sama cara kalian konten. Betul. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi deh Kak Denis ya, karena sebenarnya banyak Boleh. banget pertanyaan teman-teman di bawah sini Biar nanya-nanya ke rame Kak ya. Denis. Rame, alhamdulillah ya Kak ya. Nah, mungkin ini mungkin biar relate juga sama kakaknya. Jadi sebentar ya tadi pertanyaannya. Oke, Kak, aku pun sama nih katanya dari konten kreator, terus berubah jadi afiliat. Nah, apa untuk memulai afiliator itu harus pakai akun baru, atau tetap lanjut aja nih di akun yang sekarang sebagai konten kreator? Oke. Kalau saran dari aku, mungkin case-nya sama nih sama aku kebetulan. Aku juga awalnya branding, ngebahas jahitan, ngebahas soal cara bikin baju. Sempat tuh FYP 2 video atau 3 video, followersnya nambah. Terus kayak apakah aku bikin akun baru ya untuk affiliate? Tapi karena aku tuh kebetulan orangnya emang gak mau ribet ya. Makanya judul dari seminar kali ini ya gak mau ribet. Ya affiliate caranya yang gak ribet tuh kayak gimana. Aku akhirnya fokus di akun aku yang ini aja, tapi benar-benar dulu juga aku sebenarnya nggak fokus semua keranjang kuning, aku selipin konten-konten tanpa keranjang kuning, tapi emang persentasenya beda. Jadi menurut aku kalau soal akun, si logaritma bakal ngebaca setelah kamu aktif. Jadi nggak masalah pakai akun yang sama aja, apalagi kalau misalnya ada followers yang udah lumayan interest di niche kalian, itu kalian manfaatin aja. Cuma kalau misalnya kalian ngerasa tetangga atau keluarga kalian julid di followers kalian akun itu, kalian bisa akun yang lain aja sih. Jadi terserah sih itu. Menurut aku, kalau misalnya bisa bermanfaat followers lamanya, di akun lama aja, jadi nggak usah ribet bikin akun baru. Cuma kalau kalian ngerasa pengen akun baru, nggak apa-apa, bikin aja. Yang penting fokusnya di apa? Di pembuatan kontennya. Gitu. Oke, thank you. Semoga menjawab pertanyaan kakaknya juga nih. Nah, mungkin pertanyaan terakhir deh Kak dari Kak Ana nih katanya Boleh. mungkin soalnya di sini banyak banget Kak yang baru dan ini kayaknya menjawab Ya nggak apa-apa, mau ada eh, waktu, ada kesempatan ya. Semoga pertanyaan-pertanyaan ya. kalian... Jadi teman-teman di sini tuh semuanya bingung karena followersnya belum 600 gitu ya. Terus Mm-mm. boleh nggak sih nyobain konten di berbagai niche? Karena bingung banget tentuin kontennya. Terus gimana sih Kak cara untuk kalau belum 600 follower konten awalnya untuk mendapatkan followers tuh harus gimana? Mm-mm. Oke, mungkin kalau misalnya beruntungnya aku tuh dulu sempat branding kan. Jadi udah ada followers tuh 2.000, aku ingat banget 2.000 nggak salah dari akun
akun aku zaman aku ngejahit gitu, ngejahit kostum. Terus kalau misalnya aku di posisi kalian yang no followers mau bikin akun baru, saran aku coba bikin konten yang ini nih, yang orang tuh mau mau follow kita. Tapi kalau saran aku ya, karena kita fokusnya affiliate, udah nggak apa-apa. Kita, bentar. Ini tuh case-nya pengen punya 600 followers dulu ya. Ya, belum 600 followers, terus kayak buat nambah, boleh nggak sih ngonten di awal itu promosi tapi nggak ada kerkun. Terus tadi juga ada pertanyaan, kalau misalnya nyoba-nyoba di berbagai konten produk karena belum Hmm. tentu niche, itu gimana? Oke. Buat pertanyaan pertama dulu, soalnya ini agak tricky ya, karena aku tuh nggak pernah ngalamin fase itu. Mungkin kalau misalnya kamu mau coba untuk nambahin followers, terus punya followers kualitasnya bagus untuk di affiliate, tentuin dulu satu niche yang kalian bisa bahas sebagai kalian apa ya? Kalian jelasin itu sebagai edukasi. Karena orang tuh rata-rata follow tuh bukan kalau sekarang ya, kita nggak bisa jual citra di awal. Kita harus jual jual edukasi dulu atau misalnya kita jual kecuali teman-teman suka OTD nih yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng dan itu menarik perhatian, itu kalian bisa coba. Dan kalau misalnya followersnya nambah dikit-dikit, lakuin aja sampai 600 followers. Cuma kalau misalnya aku nggak mau ribet ya, jawaban aku kalian coba aja follow-followan dulu sama afiliator juga yang lain. Tapi jangan sampai masif banget. Jangan sampai kayak harus dapat 600 followers dengan follow orang random, terus akun kalian jadinya nggak bagus. Karena menurut aku kalau misalnya akun kalian isinya afiliator semua, siapa yang bakal beli? Siapa yang bakal ngeboost video kalian nantinya? Gitu. Diimbangin aja biar nggak terlalu lama juga kalian bisa pakai trik affiliator yang follow, cuma kalian juga branding dengan edukasi dimana orang tuh mau follow dan trust sama kamu. Ketika nanti udah trust sama kamu, ketika kamu mulai munculin keranjang kuning, itu mereka udah bisa nyerap produk-produk yang kamu tawarin. Gitu saran aku. Kalau misalnya yang kedua, kalau misalnya niche-nya Kak boleh nggak beragam? Sama buat aku sih sangat disarankan ya, asal jangan jangan terlalu jomplang gitu loh. Misalnya dari aku yang fashion tiba-tiba eh, ke kosmetik. Aku tuh ada apa ya? Ada stylenya tersendiri nih yang tetap aku pertahanin, yaitu tentang konsistensi. Dan kalau kalian tahu, konten aku ternyata ngomong cepet, dan aku tuh awalnya susah banget ngomong cepet. Akhirnya aku paksain untuk bisa ngomong cepet, dan akhirnya sekarang sampai ke bawah sehari-hari nih. Padahal aku tuh masih belibet banget kalau ngomong cepet, dan aku tuh belum punya video talking head yang aku ngomong lancar terus cepet, karena emang belibet banget. Cuma kalau misalnya kalian mau cobain berbagai niche, kalian cobain aja cuma dengan saya yang sama. Jadi jangan terlalu jomplang gitu. Jadi ada benang merahnya di akun kalian tuh, oh karakter akun ini tuh kayak gini gitu. Dan banyak kok manfaatnya punya niche yang beragam tuh buat aku ya, buat nopang GMT, buat nopang komisi gitu. Jadi coba aja, yang penting produknya bagus. Oke, berarti emang kalau misalnya masih awal-awal, dicobain dulu aja guys. Cari Mm-mm. yang cocok sama kalian. Jadi ini tuh sebuah edukasi buat nambah followers juga. Karena memang sekarang sebenarnya sejujur-jujurnya ya Kak Denis ya, dari pengalaman aku sendiri pun nyari 600 followers di era TikTok sekarang ini susah banget gitu. Mm-mm. Beda sama yang zaman dulu awal-awal TikTok gitu Kak. Iya, sedangkan Makanya, fitnya ini live stream kan, betul. yang menarik kan, itu juga ternyata susah ya. Alhamdulillah sih aku udah kedapatan followersnya lumayan. Cuman Mm-mm. kalau dari yang aku pengalaman sekarang, ketika konten kita memang FYP misalnya viewsnya 300, itu belum tentu naikin followers kita Iya, even betul. 100 pun gitu. Kayak belum tentu views aku memang bagus 300 yang nonton. Tapi ternyata pas lihat followersnya paling cuman kayak 20, 10 aja Mm-mm. yang follow seperti itu. Jadi emang sekarang tuh FYP belum tentu menjamin followers kalian naik sebenarnya teman-teman. Gak Betul. apa-apa. Tadi yang benar Kak Dennis mention juga, follow sesama affiliator tapi jangan masif, jangan terus-terusan gitu, Iya, pelan-pelan. Biar akunnya juga terdeteksi aman, bukan sesuatu yang kayak, wah ini follow terus, ini komen mulu, ini like mulu gitu. Itu sebenarnya merusak ya Kak ya, yang iya merusak. betul. Tapi kalau misalnya mutual sama sesama, it's okay aja kan ya Kak sebenarnya ya. Iya, aku juga banyak mutual afiliator fashion cowok. Oke, gitu ya teman-teman. Aku rasa sih untuk materinya hari ini cukup. Sesi tanya jawabnya mungkin juga bagi teman-teman yang masih penasaran mau nanya-nanya atau
bener-bener mau belajar lagi, tenang aja sama Jago Affiliate dan juga Halon Digital Agency. Nanti kita bakal bantuin teman-teman semua di sini. Aku mau ingetin lagi untuk teman-teman semua di sini, yuk ikutan. Ini menarik banget, dapat hadiah langsung oleh Kak Denis. Upload video recap kita di kelas kita di hari ini, terus upload di Instagram Story. Jangan lupa untuk pakai hashtag cari cuan dari konten, hashtag Jago Affiliate dan tag jagoaffiliate.com, jagoaffiliate.com serta Kak Denis Asyura. Di follow ya teman-teman, Kak Denis sama Nah, Jagonya di follow. ya. Nanti bakal diumumin. Mungkin Kak Denis sekarang akan ngejelasin dulu ya sekalian penutupan. Mungkin ya ada pesan-pesan dari teman-teman buat teman-teman semua di sini dari Kak Denis. Mm-mm. Jadi buat teman-teman nih yang misalnya ada pertanyaan yang belum kejawab juga, kalian bikin aja story kayak gini. Nanti kalau misalnya udah ketik tuh akunya kan nanti aku tahuan tuh. Kalian selipin pertanyaannya di Instagram, di DM. Kan masuk DM tuh. Jadi kalian bikin dulu konten review ini ke Instagram aku sama Jago Affiliate. Nanti kalian DM ke aku, ke akun aku Denis Asyura pertanyaan kalian gitu. Nanti kalau misalnya aku kelihatan, aku baca, aku jawab. Oke. Tuh. Oh iya, Oke. sama kalau misalnya kalian mau coba memperdalam affiliate, aku tuh kemarin sempat pelajari ya di Jago Affiliate ini ada program atau ada kelas gak yang bisa ngebantu affiliate pemula. Itu tuh aku nemu satu program yang lumayan bagus. Cuma aku namanya lupa, cuma aku tahu harganya. Soal harga gue tahu, soalnya kan hitung-hitungan ya, makanya benefitnya gimana, harganya berapa. Itu kalau harganya 90.000, itu kalian dapat bimbingan 3 kali pertemuan ya kak, kalau nggak salah 3 kali pertemuan untuk tahu fundamental di affiliate itu, secara kata mata agensi juga. Itu ada bannernya nggak ya? Ada dong nanti nih saya ini. Nah nanti di share, itu menurut aku kalian bisa, nah ini, bootcamp online judulnya ya, bootcamp online ini menurut aku cuma 99.000, lebih worth it dari aku pernah join kelas 3.500.000 sampai sekarang belum ini, karena itu bukan, karena ini bentuknya bootcamp. Aku nanya saranin karena ini bentuknya bootcamp, kalian bisa interaktif juga. Sedangkan kalau yang course aku dapat 3,5 juta itu dia bentuknya course doang. Jadi kalau misalnya kalian, karena course doang aku ternyata 3,5 juta nggak serajin itu kan. Nah untuk bootcamp 3 hari 99.000, menurut kalian bisa tanya jawab di sana, worth it banget sih. Coba Kak Fitria boleh dijelasin lagi terkait dengan bootcamp ini? Di mute itu suaranya. Boleh, nanti kita jelasin sambil Kak Denis di sini ada pesan-pesan dulu nggak buat teman-teman yang sini mau mulai affiliate gitu atau sedang memulai affiliate dan pengen nih menjadi top affiliate lah nanti ke depannya insya Allah ya. Mungkin Iya. ada pesan dari Kak Denis dulu sebagai penutup. Kalau dari aku sih jalannya aja ya. Aku juga nggak pernah ikutan top affiliate, gak pernah apa. Tapi ya syukur bisa produktif, bisa dapat rezeki dari sini. Gitu sih, nggak ambil pusing, pokoknya ribet. Nggak ambil ribet lah. Santai aja, jalanin aja. Ya teman-teman. Jalanin sambil konsisten, nanti hasilnya juga Mm-mm. insya Allah akan sesuai dengan usaha yang udah kita lakuin ya Kak Denis ya, betul? Iya betul. Jadi nggak usah Betul. Nah, berpikir ya. ini nih yang tadi udah di-mention juga sama Kak Denis, kita ada bootcamp online, teman-teman. Jadi bootcamp ini apa sih yang bakal teman-teman dapetin ya kan dengan seharga investasi 99.000 ini. Jadi kita akan ada 3 kali pertemuan via Zoom seperti ini. Nanti akan ada sesi tanya jawabnya juga dengan mentor kita. Salah satu mentor kita juga ada Kak Sultan Arabella. Kak Sultan Arabella ini kalau misalnya teman-teman mungkin pernah lihat di TikTok gitu ya, followersnya udah 700 lebih. Terus juga dia udah punya branding sendiri sih teman-teman gitu ya. Dan dia juga bermain affiliate gitu teman-teman. Jadi memang udah paham lah di bidangnya gitu. Nanti kita juga ada grup, nggak cuma grup mentoring, kita ada juga komunitas teman-teman. Jadi di komunitas ini kita saling di grup ini satu grup kita sesama afiliator belajar sesi tanya jawab, terus saling share juga, saling bantu juga di sana. Nggak cuma itu, kita juga bakal provide secara dari produk sampel. Karena kan kita Jago Affiliate Haluan Digital Agency ini udah kerjasama dengan berbagai macam brand ya teman-teman tentunya. Dan di sini kita tuh pengen bantuin juga teman-teman semua di sini untuk cobain gimana sih rasanya menjadi affiliator yang mendapatkan produk sampel gratis gitu ya. Karena happy banget. Nah di grup komunitas kita biasanya kita kalau misalnya ada campaign nih ya teman-teman kita langsung share biasanya di sana. Jadi teman-teman semua di sini walaupun masih baru bisa ikutan di campaign tersebut gitu. Jadi nanti kita juga ada one on one, gak cuman Zoom materi aja, tapi kita ada one on one bedah akunnya juga. Jadi setelah bootcamp nih, kan kita udah belajar ya, udah ada materinya. Terus untuk
akunnya kira-kira ada kemajuan apa sih dari kakak? Misalnya nanti dikasih PR nih sama Kak Sultan ya kan, atau mentor kita yang lain dikasih PR, terus di akun kakak udah gimana, nanti kita bedah juga di sana gitu. Pokoknya ini emang fleksibel, teman-teman, online ya bootcamp kita, jadi bisa didengar di mana aja, dikerjain di mana aja dan kapanpun gitu. Untuk pertanyaannya nanti jangan lupa teman-teman bisa menghubungi admin kita di situ 0851 2328 7278. Mau konsul-konsul dulu juga nggak apa-apa, tanya-tanya dulu juga nggak apa-apa, nanti langsung dijawab sama aku. Pokoknya buat teman-teman yang masih ragu terus tapi pengen join affiliate, buruan aja ya, tanya-tanya dulu. Nanti teman-teman yang mungkin mau lihat akunnya Kak Denis juga di TikTok bisa ya dilihat, diamati akun-akunnya Kak Denis. Pokoknya nggak ada salahnya kok teman-teman kita belajar dari afiliator-afiliator lain gitu ya, untuk sekedar menginspirasi aja gitu. Gimana sih cara konten yang baik dan juga benar gitu. Mungkin sekian dulu ya aku dari aku. Aku mau ucapin say thank you dulu buat Kak Denis. Hatur nuhun kakak udah hadir di siang hari ini, udah menyempatkan waktunya untuk berbagi materi, tentunya pengalaman juga. Terima kasih Ya, banyak. Sehat selalu dan sukses selalu dimanapun Kak Denis berada. Teman-teman, kita akan ada sesi foto dulu kali ya Kak ya. Boleh ya? boleh. Boleh. Jangan lupa ya tadi ada link absensinya juga buat teman-teman. Oke, sip. Udah pada siap ya teman-teman? Nyalain, yang bisa nyalain kamera boleh ditolong dinyalain kameranya. Kita akan foto dulu. Kita tunggu I see ya. a lot my friends here. Hey guys. Kan lebih detail di sini kan daripada tanya-tanya langsung. Ada teman mereka Denis juga guys ternyata. Yuk, boleh ya kita langsung foto ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua. Oh lagi. Thank you so much Sekali semuanya. lagi Good ya Kak, luck in sorry. affiliate. Satu, dua. Oke, sip. Aman ya? Oke. Makasih banyak ya buat Thank tim you. di sana. Thank you Kak Deni, selamat Ya, siang. Thank you juga teman-teman yang Thank sudah you so much, Kak hadir. iya Denis. Sehat sama-sama. selalu, See you. sukses terus. Aku Bye-bye. close ya. Happy weekend semuanya. Bye.